Oke, ini kita sudah di pintu belakang spin. Hari ini kita akan masang LED ya di bagian tombol power window. Ini di bagian tombolnya ini ada yang transparan. Jadi kalau dikasih LED bisa menyala dia. Ini door trim harus dibuka keseluruhan ya, nggak bisa cuma dibuka bagian tombolnya aja. Jadi harus keseluruhan. Di sini ada 2 baut menggunakan kunci 7 ya, dan 1 buah obeng buat congkel ini cover di balik handle pembukanya. Kita congkel seperti ini. Nah, ini covernya udah lepas. Terus kita amankan. Kemudian di bagian sini juga ada covernya, kita congkel juga. Ini seperti ini. Hati-hati jangan sampai hilang. Kemudian tinggal kita buka pakai kunci 7 tadi, 2 baut. Oke, sudah terlepas. Hati-hati jangan sampai hilang bautnya. Kemudian satunya lagi juga kita buka. Oke, sudah terlepas dua-duanya. Sekarang tinggal kita tarik door trimnya. Kita tarik dari bawah, dari tempat minum atau cup holder. Langsung kita tarik aja tanpa ragu ya. Mungkin pertama agak sedikit keras karena belum pernah dibuka. Nah, bagian sini kita tarik aja. Mungkin kalau satu tangan mungkin kurang kuat ya, jadi harus pakai 2 tangan. Kalau nggak bisa kanan ya kita coba yang sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ini semuanya klip-klip ya. Bagian samping juga pakai klip aja dia. Jadi yang kita tarik kanan kiri dan bagian bawah. Nanti setelah semua selesai langsung kita angkat ke atas. Ini sebelah sini juga kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, oke, setelah klip sudah terangkat semua langsung kita angkat aja ya. Dia langsung bisa lepas sendiri. Kemudian kita lepas, ini ada seling kawat untuk pembuka kunci pintunya. Pertama kita tarik plastik yang sebelah kanan ini, kemudian kearahkan ke bawah, lalu dikeluarkan ke atas. Setelah itu kita lepas soket buat tombol power window-nya. Ini ada penguncinya ya, kita tekan, kemudian baru kita tarik. Oke, door trim sudah terlepas. Selanjutnya kita pinggirkan, kemudian kita lepas modul tombol power window-nya ya dari door trim. Nah, ini tombol power window-nya kita lepas dulu supaya nanti lebih mudah dalam penyolderan. Ya, ada di sebelah sini nih ya. Nah, ini nanti kita congkel pakai obeng min, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, ini tombol power window-nya sudah terlepas. Selanjutnya masih kita pisahkan lagi ya untuk membuka tutupnya. Nah, ini kita masih pakai obeng min lagi. Kemudian kita congkel. Ini sudah ada pengaitnya nih di sisi samping-sampingnya, kita congkel dulu. Oke, ini tombol sudah lepas, sudah kita buka covernya. Sekarang tinggal menentukan
bagian mana yang solder. Jadi kita cari dulu apa arus 12 voltnya lewat mana. Jadi kita di sini nggak perlu narik kabel ya dari depan ke pintu. Kita cukup pakai supply yang dari tombol window lock ke power window belakang. Ini adalah wiring diagramnya. Untuk supply plusnya ada di kabel biru putih, dan untuk supply minnya ada di kabel coklat biru. Oke, kita masuk ke bagian inti, bagian penyolderan. Ini saya udah nyiapin LED kotak, LED square warna ice blue, bisa cari di Tokopedia. Kemudian ada resistor ukuran 560 ohm 1/4 watt. Kemudian LED-nya ini kita tempatkan di depannya tombol power window-nya. Di bagian sini ini ada lubang 2. Kita masukkan aja. Mungkin kurang fokus ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, sudah berdiri dia. Tinggal kita tekuk ke belakang. Kemudian kita lem di depannya saklar power window. Nah, ini semacam ada kayak jalur gitu ya. Jadi sama Chevrolet kemungkinan sudah disiapkan untuk LED-nya. Nah, tapi sebelum itu kita harus sedikit motong ya di bagian tombolnya biar nggak nabrak LED-nya nanti. Nah, ini ada bagian yang menonjol, ini nanti kita kikis sedikit supaya tidak mengenai LED-nya. Nih, bagian ini kita lepas dulu dengan cara dicongkel aja pakai obeng. Pelan-pelan saja, ini mudah kok. Nah, setelah dilepas ini ada 2 pin ya warna merah ini, jangan sampai hilang. Ini fungsinya untuk kontak tembaganya ya. Nah, ini di bagian ini kita potong. Bisa langsung pakai cutter aja potongnya seperti ini ya. Oke, setelah dikikir hasilnya seperti ini ya. Jadi yang penting LED-nya nggak nabrak. Setengah lingkaran seperti ini. Kita pasang lagi. Selanjutnya tinggal menentukan posisi tembaga untuk solder. Oke, selanjutnya kita pasang LED-nya ya. Jangan sampai kebalik ya kaki-kakinya. Ini yang panjang plus, yang pendek min. Yang panjang kita taruh di sebelah kiri, yang pendek min kita taruh di sebelah kanan. Setelah itu kita posisikan LED-nya, kita tekuk, kita tempatkan di posisi seperti ini ya, biar cahayanya mengenai bagian transparan di cover tombolnya. Oke, jadi seperti ini ya. Sudah mepet, istilahnya mepet ke bagian itu. Kemudian kita lem pakai Alteco. Tapi sebelum itu kita amplas dulu ya supaya tidak terlalu terang, karena di percobaan sebelumnya tuh LED-nya terlalu terang jadi agak menyilaukan. Kita amplas saja bagian atasnya pakai kikir seperti ini, yang penting terlihat buram aja. Ini seharusnya pakai LED yang diffused ya, jadi LED-nya yang agak buram, tapi saya dapatnya yang bening jadi kita pakai ini aja. Terus kita amplas, kita pasang lagi, terus langsung kita lem supaya nggak gerak-gerak. Langsung kita lem setitik aja, yang penting dia sudah ngunci di tempatnya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita bengkokkan kakinya ya. Kaki plus kita bengkokkan ke kiri, kaki min kita bengkok ke kanan. Jadi diantar bisa deket ke plat yang akan kita solder. Nanti kalau kurang panjang bisa kita tambahkan kaki komponennya atau tambahkan kabel.
Oke, jadi kaki min ini nanti mengarahnya ke plat ini, tembaga ini. Ya dari itu, terus kaki plus ini platnya plus. Nanti kita kasih resistor, terus nyambung ke kaki plus sebelah sini, sebelah kiri ini. Nah, ini resistornya. Tapi sebelum itu kita bengkokkan biar pas ya. Nah, seperti ini. Posisinya kita solder bengkok seperti ini. Dari kaki menuju ke plat yang nomor 2 dari kanan. Kalau kepanjangan bisa kita potong. Nah, setelah itu saya pakai selongsong ya, supaya nggak konslet ke jalur yang lainnya. Jadi resistornya saya bungkus saja sama kaki-kakinya supaya lebih aman. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan, dan biar aman juga. Nah, ini kalau teman-teman spinner atau punya mobil lain yang mau dipasangin LED ini nggak bisa masang sendiri di rumah, monggo. Kalau mau minta dipasangkan, cuma ya itu nggak bisa diburu-buru ya. Jadi pastikan mobilnya nyantai dulu atau nggak lagi kemana-mana. Nanti saya bisa bantu untuk pasangkan. Oke, selanjutnya langsung kita solder. Ini solder saya tancapkan dulu. Ini saya kasih T0 biar gampang. Oh ya, tapi sebelum disolder ini kita amplas dulu ya bagian tembaganya ini supaya gampang solder. Ini saya pakai kikir, soalnya pernah pakai amplas ternyata kurang bisa lengket. Jadi lapisan apa namanya ya, resin atau apanya itu tebel banget. Jadi kalau disolder itu nggak bisa lengket ya. Jadi harus diamplas dulu. Ini harus dalam ngamplasnya, biar dia gampang timah untuk lengketnya. Setelah itu kita kasih T0 dulu ya bagian tembaganya, biar timahnya lebih mudah lagi untuk lengket. Nah, seperti ini dikit-dikit. Setelah itu lanjut kita solder dulu saja tembaganya yang di tombol. Oke, seperti ini ya hasilnya ya setelah disolder dan dipasang resistor. Jadi skemanya gampang ya. Ini bagian min ke sebelah kanan, kemudian bagian plus pakai resistor ke tembaga yang sebelah sini. Nah, ini kita cek juga tombolnya sudah bebas geraknya. Kemudian sebelum kita pasang kita tes dulu saja ya. Jadi nanti biar nggak buka-buka lagi, kita pasang di mobil soketnya saja, langsung kita coba. Oke, ini soketnya tadi kita pasang langsung di sini. Nanti langsung kita coba tombolnya dari depan.
Nah, ini harus kita kontak on ya, karena kita nggak narik kabel dari lampu senja, tapi menggunakan arus dari kontak on. Jadi kita ke kontak on, tombol lampu otomatis nyala. Kemudian tombol window locknya kita on kan ya, atau jangan dipencet. Jadi ketika tombol window lock diaktifkan, maka lampu belakang itu otomatis mati. Jadi ini ngikutin saklar window lock. Nah, itu setelah kita tes sudah nyala ya. Jadi rangkaian kita sudah benar jalurnya. Jadi cara kerjanya juga kalau window lock kita tekan, maka lampu tombol belakang ini juga ikut mati. Jadi bisa sebagai indikator juga. Oke, tombolnya ini sudah selesai. Jalur sudah benar. Tinggal kita pasang covernya, kemudian kita rapi-rapikan kembali seperti semula. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan sendiri di rumah. Ini bisa kalian kikir lagi ya kalau dirasa masih keterangan. Oke, sekian. Selamat berkarya.